Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, sehat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu pada hari ini Rabu 18 Mei 2022 dapat bergabung di kelas daring pembuka bulan Mei dengan judul penyusunan dokumen persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi. Berkenaan masih dalam bulan Syawal, izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, syamana wa syamakum. Allahumma ja'alna minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang dan selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Sukadi dan Bapak Son Magenda, selaku fasilitator dan fasilitator pendamping, juga pengurus IAPI DPD Jawa Timur, serta rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Bersama kami tim admin IAPI DPD Jawa Timur, ada saya Mbak Neno, ada Mbak Upi, dan ada Mas Andi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan selalu tersenyum. Sebelum dimulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan hari ini. Kita awali dengan pembukaan, lanjut dengan sambutan mewakili IAPI DPD Jawa Timur, tangkapan layar bersama, pemaparan materi sekaligus tanya jawab, dan tangkapan layar kembali. Baik, masuk ke agenda yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita tundukkan kepala sejenak seraya mengucap syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang diberikan, serta untuk mengawali kegiatan hari ini supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran, juga kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Son Magenda, selaku Ketua 1 di IAPI DPD Jawa Timur. Kepada Bapak Son Magenda, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Neno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Bahwasanya berkat rahmat-Nya lah kita pada pagi hari ini masih bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan virtual, Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam keadaan sehat, walafiat, dan semangat dalam rangka untuk kita diskusi yang topik yang akan dibawakan oleh Pak Sukadi. Topik ini sangat menarik sekali Bapak sekalian, tentang kuncinya adalah dokumen pengadaan barang dan jasa. Dokumen pengadaan barang jasa. Nah, sini tentunya harus ada suatu proses. Bagaimana kita mempersiapkannya, atau merancangnya, mempersiapkan dan melaksanakannya. Nah, melaksanakannya sampai jauh mana? Nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Sukadi. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus juga masih dalam bulan Syawal ini, kami dari IAPI DPD Jawa Timur, ya, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua dalam badan sehat walafiat Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang sudah kita lakukan selama melaksanakan puasa, ya, di bulan Ramadan, kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak berlebihan kalau saya mengucapkan terima kasih sekali dari Bapak-Bapak sekalian yang tetap setia, ya, bergabung dengan kita untuk berdiskusi tentang topik-topik yang sangat menarik dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, pengadaan barang jasa ini memang bukan segala-galanya Bapak sekalian, tapi jangan lupa juga bahwa setiap apapun yang kita lakukan, ya, kita memproses sesuatu, membelajarkan sesuatu, tentunya tidak akan lepas juga dari proses pengadaan barang jasa. Nah, di dalam konteks ini tentunya bagaimana kita menggunakan uang kita pribadi atau kita menggunakan uang negara. Nah, kalau kita menggunakan uang negara tentunya ada suatu tatanan, tata cara yang memang sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, gitu tentunya, dalam hal ini dari Presiden, bagaimana kita memproses dari tahapan per tahapan. Nah, di dalam proses pengadaan barang jasa ini kita tahu Pak, bagaimana kita mempersiapkan sesuatu, kemudian juga bagaimana kita melaksanakan sesuatu, kemudian juga bagaimana kita menerima barang-barang tersebut. Nah, oleh karena pengadaan barang jasa itu adalah suatu proses yang diawali dari mulai identifikasi sampai dan diterimanya barang itu. Nah, tentunya itu juga harus dikemas dalam suatu dokumentasi, dokumen yang nanti akan kita serahkan kepada
penyedia atau para pelaku usaha untuk dia menawarkan sesuatu itu. Nah, sesuatu itu tentunya tidak semau-maunya si pelaku usaha, tentunya berdasarkan apa yang kita inginkan, ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan terlalu berpanjang lebar, nanti akan sangat menarik sekali disampaikan oleh Pak Sukadi. Nah, nanti saya akan mohon juga Pak Sukadi, kalau seandainya dari teman-teman ini ingin langsung menginterupsi, ya, bertanya langsung, mungkin silakan diberikan kesempatan ini sebesar-besarnya, ya. Nah, jadi lebih baik pada diskusinya, ya. Nah, kemudian kalau materinya mungkin sekarang juga oleh admin, oleh Mbak Upi, Mbak Nano, mungkin sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi yang jelas yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami betul-betul tentang bagaimana mempersiapkan dokumen pengadaan jasa. Baik, barangkali demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Insya Allah nanti dalam kurun waktu 2,5 jam ini saya juga akan ikut bergabung, ya, mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk nanti kita berdiskusi supaya lebih kaya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diaturkan kepada Bapak Son Magenda yang telah berkenan memberi sambutan serta mendampingi hingga kelas berakhir. Mari kita awali dengan tangkapan layar Bapak Ibu untuk melihat semangat pagi. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sukadi sebagai Sekretaris 1 IAPI DPD Jawa Timur dan juga praktisi PBJ yang akan dipandu oleh Mbak Upi sebagai moderator. Kepada Mbak Upi, silakan. Terima kasih, Mbak Neno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta, Bapak-Bapak Narsum, ada Pak Son dan Pak Sukadi dan teman-teman admin dimanapun berada. Bapak Ibu, saya Upi yang akan menemani Bapak Ibu mengikuti kelas daring hari ini dengan judul penyusunan dokumen persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi. Sebelumnya akan saya sampaikan kembali tata tertib kelas daring hari ini. Jadi Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan video selama kelas berlangsung dan mengaktifkan mode bisu atau mode mute. Kemudian peserta wajib mengganti tampilan nama menggunakan nama asli sesuai data di form pendaftaran. Bapak Ibu dimohon untuk tidak merokok selama kegiatan berlangsung dan selama kelas berlangsung audio yang aktif hanya panitia dan narsum saja. Hal ini agar suara kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Kemudian direkomendasikan menggunakan headset atau earphone agar suara dari kami bisa terdengar dengan jelas. Peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah pemaparan oleh materi, bisa langsung raise hand, nanti akan kami nyalakan audionya, atau juga bisa melalui aplikasi Slido, yang nanti akan kami bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Bagi peserta yang akan izin ke toilet, mohon disampaikan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya berikan kepada Pak Sukadi, saya bacakan dulu CV singkat dari Pak Sukadi. Bapak Sukadi, beliau adalah salah satu fasilitator di IAPI DPD Jatim dan merupakan salah satu pengurus di IAPI dan saat ini duduk di Sekretaris 1 DPD IAPI Jatim. Beliau sudah purna dari kedinasannya, terakhir dinas di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur, dan saya bacakan pengalaman beliau sebagai asisten perencanaan proyek air bersih Departemen PU, kemudian panitia lelang Kementerian PUPR, pejabat pengadaan pada Satker PBL Jatim, Pokja pemilihan Kementerian PUPR, Pokjamil Biro Administrasi Pembangunan Jatim, kemudian sebagai pejabat pembuat komitmen Kementerian PUPR, dan sebagai kasih distribusi dan pengaduan UPT P2BJ Jatim. Dan terakhir sebelum purna beliau adalah Kabak Pembinaan Biro PBJ Setda Prof Jatim. Baik, selanjutnya langsung saya berikan kepada Pak Sukadi untuk memulai pemaparan hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Upi. Suara saya dapat didengar ini? Bisa Pak. Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada senior kami selaku Ketua 1 IAPI Jawa Timur, Pak Son Magenda, para peserta diskusi atau sinau bareng gitu ya, biar enak.
Dan kemudian kepada teman-teman admin yang mendampingi, yang menyiapkan, dan sampai dengan pagi ini bisa terselenggara, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kami mulai, mumpung masih bulan Syawal, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas penyusunan dokumen persiapan pengadaan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Upi, ini CV saya yang terkait dengan PPJ ya, mulai dari proyek sampai terakhir tadi sampaikan Mbak Upi di Biro PPJ. Dan mohon izin Bapak senior saya ini Pak Magenda, kalau kami hanya di asisten adalah pembantunya Pimpro gitu ya. Yang Pimpronya adalah Pak Son Magenda. Ya, baik Bapak Ibu, kita mengingatkan kembali bahwa di dalam Perpres 12 tahun 2021 beserta Perlem LKPP kebetulan nomornya sama, nomor 12. Pada tahapan pengadaan melalui penyedia yaitu dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima. Nah, pada pagi hari ini kami hanya membahas terkait persiapan pengadaan. Persiapan itu apa saja, itu yang kita diskusikan pagi ini. Nah, terkait persiapan, sebetulnya kapan sih dimulai persiapan? Yaitu dimulai dapat dilaksanakan setelah RKA KL itu pada Kementerian Lembaga setelah disetujui oleh DPR, atau RKA perangkat daerah yang disetujui oleh DPR. Kemudian persiapan pengadaan barang dan jasa dan garing atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan baku. Setelah penetapan baku itu terkait kegiatan yang ada di KL, yaitu Kementerian dan Lembaga. Nah, kemudian kegiatan persiapan pengadaan melalui penyedia ini dapat dilaksanakan oleh BPK. Bukan dapat ya, ini sudah menjadi kewajiban dan dapat dibantu ya, kepada Bapak Ibu yang kebetulan duduk di pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatanganan kontrak, itu dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli atau pengelola PPJ dan garing atau tim pendukung atau tenaga pendukung. Jadi Bapak Ibu sebetulnya nggak perlu risau yang duduk di PPK, karena di situ dapat dibantu, ini bisa tenaga personal atau tenaga konsultan individu, bisa tim, bisa person, bisa pengelola PPJ, kalaupun ada di institusi atau di entitas Bapak Ibu pengelola PPJ-nya. Karena jarang atau bahkan di suatu entitas tidak ada pengelola PPJ. Ya, karena satu mungkin tidak diminati, atau kedua mungkin daripada di situ mungkin cari di tempat yang lain, itu seperti itu. Tapi Bapak Ibu nggak bisa bingung, karena di sini Bapak Ibu bisa meng-hire tenaga ahli dari luar sesuai dengan kompetensinya di bidang pengadaan jasa. Jadi Bapak Ibu BPK sebetulnya tidak sendirian ya, karena pada umumnya PPK se-Republik ini ya tenaganya itu rata-rata kurang atau bahkan belum dialokasikan SDM di situ. Bapak Ibu dalam perencanaan sebelumnya ya tenaga ahli atau tim ahli atau tim pendukung dapat dialokasikan melalui DPA atau DIPA, sehingga Bapak Ibu nanti
bantu tenaga-tenaga. Jadi ini awal supaya PPK itu tidak kerja tidak sendirian, Bapak Ibu dapat dibantu oleh ketiga tim. Nah, baik Bapak Ibu, pagi ini hanya fokus di persiapan pengadaan. Karena ini jarang atau terlupakan tahapan ini. Manakala diperlukan itu jika pada saat tahapan berikutnya, yaitu persiapan pemilihan di Pokja, itu baru menanyakan mana persiapan pengadaannya. Nah, itu baru terasa. Mumpung belum ditanya oleh teman-teman Pokja, maka dipersiapkan dulu tahapan ini, dan apa saja adalah seperti di sini, seperti tampilan di layar, bahwa bahasan kita pada pagi hari ini ya itu mulai review dan penetapan spesifikasi teknis dari KAK, kemudian penyusunan dan penetapan ABS, kemudian penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Kemudian yang tidak kalah menariknya, karena ini pekerjaan konstruksi, tentunya ada penetapan DED untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini adalah kunci utama untuk pekerjaan konstruksi, maka DED ini minimal harus tersedia. Karena dengan adanya ketersediaan dokumen detail engineer design, maka Bapak Ibu bisa mereview spesifikasi teknisnya, bisa menyusun HBS-nya, bisa menyusun rancangan kontraknya, bisa menetapkan uang muka, bisa menetapkan jaminan pemeliharaan dan penyesuaian. Jadi kunci utama dari kegiatan konstruksi adalah detail engineer design. Nah, detail engineer design itu apa saja sih sebetulnya? Isinya adalah sebagaimana tampilan layar berikutnya. Nah, pada saat pelaksanaan pekerjaan belum dimulai, Bapak Ibu di sini dalam tahapan persiapan harus paling tidak tahu apakah pekerjaan tersebut ada DED-nya. Nah, DED-nya itu berisi terkait perhitungan teknis suatu pekerjaan konstruksi. Setelah ada perhitungan teknis, maka di situ ada gambar. Dan gambar tentunya ada dimensinya. Setelah ada gambar dan ada dimensi, maka dapat dihitung kuantiti atau volumenya. Setelah volumenya ada, maka ditentukan namanya rencana kerja dan syarat-syarat yang disingkat RKS. Itu tidak asing lagi untuk pekerjaan-pekerjaan, khususnya konstruksi bangunan gedung, itu ada namanya RKS. Kemudian kalau pekerjaan di luar gedung, itu ada spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis itu ada spesifikasi teknis umum dan ada spesifikasi khusus. Biasanya kalau spesifikasi teknis itu diuraikan menjadi umum dan khusus, ini biasanya pekerjaannya kompleksitasnya tinggi, yaitu pekerjaan termasuk kompleks, dan kuali usahanya besar. Jadi yang nilainya besar, ratusan bahkan triliunan, itu biasanya spesifikasi teknisnya itu diuraikan menjadi spesifikasi teknis umum dan khusus atau dari kegiatan DED ini munculnya namanya estimate engineer atau RAP. Nah, EE atau RAP ini adalah cikal bakal yang nantinya disusun menjadi owner estimate atau HBS oleh pengguna. Kemudian dalam proses tender maka dibuatkanlah DQ. Kemudian yang tidak kalah menariknya, sekarang ini menjadi wajib rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan kerja
Kemudian berikutnya adalah penerapan SMKD-nya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah risau terkait DID. Karena dalam kegiatan DID ini nggak nutup kemungkinan bahwa apa yang telah dirancangkan itu biasanya masih ada kemungkinan berubah, bergeser, tergantung di mana posisi pekerjaan konstruksi tersebut. Gambar kemungkinan berubah, desain mungkin berubah. Jika dimensi atau gambarnya berubah, maka kuantitinya berubah. Seperti itu dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah kepada dari tempat Bapak Ibu, di UPD atau di entitas Bapak Ibu, setiap melaksanakan pekerjaan konstruksi sudah ada DID-nya, detail engineering design-nya. Karena ini adalah menentukan segalanya. Bisa mereview spek, bisa menyusun ABS, bisa menyusun rancangan kontrak, bisa menentukan jaminan jika DID-nya sudah tersedia. Jika belum, ya tentunya ini dulu yang harus dilaksanakan, dan ya seperti itu. Untuk pekerjaan konstruksi sudah tidak asing lagi, maka DID adalah utama dalam melaksanakan pekerjaan. Baik Bapak Ibu, setelah DID-nya ini sudah detail, kemudian berikutnya adalah PPK beserta timnya dapat mereview dan menetapkan spesifikasi teknis yang sudah ada, tinggal mereview apakah masih sesuai dengan kebutuhan, baik anggarannya dan kuantitasnya, waktu yang digunakan, dan kapan dimanfaatkan kegiatan tersebut. Kemudian ketersediaannya di pasar bagaimana, seperti itu. Dan tidak lupa dalam melakukan review, maka harus memperhatikan tingkat komponen kandungan dalam negeri, kemudian harus menggunakan standar nasional Indonesia atau NSI, dan melibatkan produk dari usaha mikro serta koperasi. Dan yang tidak kalah menariknya, harus berwawasan di lingkungan. Kemudian dalam menyusun spesifik teknis atau KAK masih dimungkinkan dalam penyebutan merek. Misalnya sudah jelas di dalam Perlem 12 tahun 2021 di lampiran 2 itu dengan jelas yang dapat atau dimungkinkan menyebut merek adalah komponen barang dan jasa. Jadi kalau bangunan gedung misalkan komponennya kan banyak, jadi komponen-komponen itu dapat menyebutkan. Kemudian suku cadang tentunya harus sesuai dengan pekerjaan yang sebelumnya. Kemudian bagian dari sistem yang sudah ada. Ini tinggal melanjutkan, itu dapat menyebutkan merek. Kemudian barang dan jasa dalam katalog elektronik atau BPKB. Kemudian berikutnya dalam menetapkan spesifik teknis dan KAK, maka BPK menetapkan spesifik teknis yang telah disetujui oleh PAKDA berdasarkan hasil review, kemudian didokumentasikan. Ini yang seringkali terlewatkan. Kenapa? Kalau ini sudah terdokumentasikan atau sudah menjadi dokumen, dan kalau ada perubahan tinggal melihat spesifikasi mana yang harus disesuaikan. Kemudian tahapan berikutnya adalah penyusunan dan penetapan ABS. Karena tadi di awal sudah mempunyai EE, kemudian disusun menjadi ABS sebelum disampaikan ke teman-teman untuk dilakukan
proses pemilihan atau tender, maka perlu disusun dan ditetapkan HPS. Kenapa? Karena bertujuan untuk menilai kewajaran harga dan untuk hasil perkiraan biaya yang telah disusun pada tahap perencanaan atau pada DED, yaitu berupa DE. Kemudian menetapkan batas tertinggi penawaran jasa dan menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan jika penawarannya kurang dari 80 HPS. Nah, ini sangat menarik sekali yang poin terakhir ini, karena penawaran untuk pekerjaan konstruksi karena regulasinya sangat-sangat simpel sehingga penawarannya rata-rata di bawah 80% HPS. Kemudian dalam prosesnya BPK menyusun HPS itu berdasarkan hasil perkiraan biaya atau RAP yang telah disusun pada tahap perencanaan, yaitu pada estimate engineer, ya tentunya di situ di produk DED sudah ada bahwa EE-nya sudah disusun oleh konsultan perencana, sehingga pada tahap berikutnya disusun HPS. Kemudian apakah pagu di dalam BPA atau BIPA atau dalam proses pemilihan itu sudah tercantum untuk dilakukan penetapan sebelum kita mengajukan kepada. Nah, kemudian hasil review perkiraan biaya itu yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung atau overhead dan keuntungan serta PPN lah. Sekarang Bapak Ibu dalam menyusun PPN, jangan lupa sekarang PPN-nya sudah tidak 10 lagi tapi menjadi 11. Nah, ini tentunya dalam menyusun HPS yang telah selesai karena ada perubahan regulasi, maka PPN-nya harus disesuaikan menjadi 11% seperti itu. Kemudian data informasi yang dapat dipakai untuk menyusun HPS ini sudah seperti biasa Pak, mulai dari bahasa dan seterusnya ini. Nah, kemudian dalam menyusun HPS ini kami titip pesan karena dalam regulasi yang terbaru di dalam Permen PU nomor 1 tahun 2022 itu ada penerapan SMK 3. Nah, dari tabel di sini mungkin ini bagi Bapak Ibu yang melaksanakan pekerjaan konstruksi, terutama bangunan gedung, itu ada sedikit perubahan. Sekarang itu ada namanya divisi 1, divisi 2. Nah, khusus untuk HPS, Bapak Ibu jangan lupa penerapan biaya SMK 3 masuk di divisi 2. Sekarang seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan kebinamargaan dan keairan ini sudah lama ada namanya divisi. Cuma yang di pekerjaan konstruksi bangunan gedung ini baru, mungkin Pak asing melihat Permen PU nomor 1 tahun 2022 penerapan biaya SMK 3 itu masuk di divisi 2 dan divisi yang lain dan seterusnya itu sudah ada acuannya di dalam Permen PU nomor 1 tahun 2020. Kemudian setelah selesai baru ditetapkan dokumen HPS-nya. BPK menetapkan HPS dengan menandatangani lembar persetujuan yang sah. Itu jika ada tanda tangannya BPK itu dianggap sah kalau itu sudah ada penetapan dan pendokumentasian.
Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir. Nah, jika penawarannya itu menggunakan kualifikasi sistem pasca, maka pemasukan penawaran untuk pemilihan, kemudian pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan ini batasan penetapan dokumen HPS. Bagaimana Pak jika melebihi 28 hari baik pasca maupun pra? Ya tentunya dilakukan lebih lagi kemudian ditetapkan. Kemudian yang tidak memerlukan HPS adalah pekerjaan konstruksi dengan baku paling banyak 10 juta dan dalam pekerjaan sini yang tidak memerlukan penetapan dan pengomentasian serta penyusunan PS. Kemudian berikutnya adalah penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Nah, ini yang seringkali Bapak Ibu lupa atau terlewatkan atau judulnya biasanya rancangan kontrak ini seringkali masih kosong. Sehingga dalam review pokja itu membutuhkan waktu. Akhirnya dalam proses pemilihannya molor. Apa saja yang harus diisi adalah sebagai berikut. Dalam penyusunan dan penetapan rancangan kontrak itu ada tujuannya sebetulnya. Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Pokjamil atau pokja pemilihan dalam proses pemilihannya dan merupakan pedoman bagi penyedia dalam menyusun penawaran. Kenapa? Dalam rancangan kontrak tentunya pekerjaan itu diberikan uang muka atau tidak, salah satunya seperti itu. Proses tender, penyedia tentunya membaca di dalam rancangan kontraknya, adakah uang mukanya. Tentunya dalam menawar itu akan memperhitungkan kalau tidak ada uang mukanya. Kemudian di dalam rancangan kontrak itu apa saja sih sebetulnya dalam rancangan kontrak? Itu ini tugasnya PPK juga, karena PPK dapat dibagi tim dan tenaga ahli, kemudian pengelola barang dan jasa, dan tim pendukung itu surat perjanjian itu adalah sudah given di dalam dokumen pemilihannya atau dokumen tendernya. Jadi tinggal diambil saja karena given di dalam lampiran 2, tinggal ngisi. Kemudian syarat umum kontrak juga sudah given. Yang perlu diperhatikan adalah syarat khusus kontrak atau SKK. Ini yang harus Bapak Ibu isi, harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, apa saja dalam rancangan kontrak? Dalam rancangan kontrak itu paling sedikit itu mengisi jenis kontraknya. Kontraknya itu harga satuan, lumsum atau gabungan, kemudian lingkup pekerjaannya apa, kemudian keluaran output hasil pekerjaan, kemudian tingkat kesulitan dan risiko, kemudian masa pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, masa pelaksanaan ini sekarang sudah tidak waktunya ya, masa pelaksanaan tidak dikompetisikan. Jadi harus berhati-hati dan ini seringkali jadi masalah dalam pelaksanaan fisiknya karena masa pelaksanaannya ini dalam proses tender tidak dikompetisikan. Jadi waktunya berapa itu tidak dikompetisikan. Jadi ini perlu perhatian khusus dalam pelaksanaan fisik karena tidak dikompetisikan, maka ini terlupakan. Nah, ini jadi masalah setelah pelaksanaan konstruksinya. Kemudian masa pemeliharaan itu harus diisi kapan minimal 6 bulan, kapan minimal 3 bulan. Kemudian cara pembayarannya itu per termin atau per keluaran, tergantung jenis kontraknya. Kemudian bagaimana sistem menghitung hasil pekerjaan. Kemudian umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan
kemudian berapa besaran uang muka, kemudian bentuk dan ketentuan jaminan. Kemudian ada enggak ketentuan penyesuaian harga, terus kemudian besaran denda. Kemudian ada enggak dalam paket tersebut pekerjaan konstruksi melibatkan subpenyedia. Kemudian berikutnya adalah penyelesaian sengketa apabila ada. Dan yang terakhir ini tidak ada, tapi tetap dibahas dan tetap diisi. Dan berikutnya ini kami bahas satu persatu terkait jenis kontrak. Nah, jenis kontrak yang umum Bapak Ibu adalah lumsum, kemudian harga satuan, gabungan antara lumsum dan harga satuan. Kemudian poin 4, nah, nomor 4 dan 5 ini baru, ini putar kontrak, putar kunci atau dulu dengkil. Kemudian yang paling baru belum pernah terdengar itu kontrak biaya bis imbalan. Ini biasa direncanakan. Nah, ini adalah jenis kontrak dan ketentuannya apabila lumsum itu adalah semua risiko sepenuhnya ditanggung penyedia. Kemudian kalau jenis kontrak lumsum berorientasi adalah keluaran atau produk. Kemudian pembayaran didasarkan pada tahapan atau keluaran sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak. Kemudian harga satuan. Jenis kontrak harga satuan itu volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan. Pada saat tanda tangan kontrak itu dimungkinkan masih ada perubahan. Jadi Bapak Ibu dalam mengisi nanti hati-hati jenis kontraknya, apabila masih dimungkinkan ada perubahan itu sebaiknya menggunakan harga satuan. Kemudian gabungan ya di antara lumsum dan harga satuan. Kemudian putar kunci ini untuk entitas di luar APBN, APBD mungkin bisa digunakan. Tetapi kalau di entitas yang sumbernya APBN, APBD, jika proyeknya selesai, dioperasikan, baru dibayar, ini kurang pas, tidak ada proses keuangan. Kemudian yang biaya plus imbalan ini adalah penanganan keadaan darurat. Kemudian kontrak tahun jama, yaitu untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan. Kemudian untuk pekerjaan yang penyelesaian lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih, apabila dikontrak untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, anggaran dan maksimal 3 tahun anggaran itu untuk kontrak tahun. Nah, ini bentuknya nanti sih. Kalau SPK itu biasanya bentuk kontraknya digunakan yang nilai pekerjaan konstruksi sampai dengan 200 atau terkenal dengan PL, pengadaan langsung. Kemudian surat perjanjian itu yang nilainya di atas 200 itu untuk pekerjaan konstruksi. Kadang untuk konsultansi konstruksi ada yang di atas 100 juta. Kemudian surat besar. Kemudian dalam masa pelaksanaan pekerjaan, kapan masa pelaksanaan? Jadi yang sudah kami singgung, masa pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama atau PHO atau ST1. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan, tidak dikompetisikan. Biasanya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung dari surat perintah mulai kerja sampai dengan serah terima atau PHO itu dituangkan dalam barca, dituangkan dalam eskel, atau dituangkan dalam network planning. Biasanya seperti itu. Tapi sesuai dengan regulasi yang baru, di pelaksanaannya ini tidak dikompetisikan. Jadi dalam persiapan
pengadaan ini sebaiknya dibuat terlebih dahulu. Karena apa? Pada saat pelaksanaan pekerjaan, karena ini terlupakan sehingga tidak dibuat sampai dengan pekerjaan itu ada masalah. Dan ini sudah ada kasus karena SKOF-nya, parcatnya atau network planning-nya tidak. Maka dalam pemantauan pelaksanaan pekerjaan itu setiap minggunya berapa persen progresnya, sehingga untuk memantau keterlambatannya yaitu berapa persen dari target. Karena dalam pelaksanaan ada jangka waktu pelaksanaan, kemudian progresnya dihitung per minggu atau per bulan. Ya, jika di sana tidak dibuat, maka dasarnya untuk menentukan lebih cepat tidak jelas. Ya, untuk itu kepada Bapak Ibu yang melaksanakan pekerjaan konstruksi, masa pelaksanaan ini supaya dibuatkan pada saat rapat PCM atau pre-construction meeting 1 minggu atau 7 hari maksimal setelah SPMK itu disampaikan bahwa SKOP atau parcat atau network planning dalam pelaksanaan seperti ini, tiap minggunya targetnya sekian, tiap bulan targetnya sekian. Ini yang seringkali terlupakan, dan ini setelah ketahuan terlambat, maka di situ baru dibuatkan SKOP-nya minggu pertama, bulan pertama, minggu kedua, bulan kedua, itu biasanya landai sekali. Kemudian di akhir pekerjaan baru SKOP-nya naik gratis. Nah, itu kemungkinan terjadi ada permasalahan di akhir proyek, khususnya pekerjaan konstruksi, karena jangka waktu pelaksanaan atau SKOP-nya atau network planning-nya tidak ada. Itu yang perlu digarisbawahi dalam masa pelaksanaan. Dan tentunya kalau persiapannya sudah matang, tinggal dibuka pada saat di construction meeting, waktunya 7 hari setelah SPMK baru dibahas seperti itu. Kemudian masa pemeliharaan. Kapan masa pemeliharaan? Setelah pekerjaan selesai, tanggal penyerahan pertama atau PAU sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan yang terakhir atau FAU. Itu masa pemeliharaan. Nah, ini seringkali Bapak Ibu dalam mengisi rancangan kontrak itu mengikuti apa yang ada di dalam regulasi, karena di sini bunyinya paling singkat. Untuk pekerjaan permanen, misalkan kita ambil bangunan gedung bertingkat misalnya, masa pemeliharaannya adalah paling kurang 6 bulan. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh nggak Pak 1 tahun? Nah, ini kan paling singkat. Ya, tentunya 1 tahun boleh, lebih juga boleh. Kapan masa pemeliharaan 6 bulan? Kapan masa pemeliharaannya 3 bulan? Jika masa pemeliharaan paling kurang 6 bulan adalah untuk pekerjaan yang permanen, dan masa pemeliharaan paling kurang 3 bulan jika pekerjaan semi permanen. Nah, ini supaya diisi pada saat menyusun rancangan kontrak, jangan sampai lupa. Kemudian cara pembayaran. Nah, cara pembayaran tentunya kalau pekerjaannya langsung, maka di situ cara pembayarannya berdasarkan keluaran atau produk kita langsung. Tentunya ini nanti dituangkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian kalau harga satuan itu berdasarkan pengukuran bersama, volumenya berapa, kemudian progres fisiknya berapa, itulah yang dibangun.
bayar untuk harga satuan. Nah, khusus untuk cara pembayaran ini supaya dijelaskan di dalam dokumen kontraknya, di syarat-syarat khusus kontraknya harus jelas kapan dibayar, prosesnya berapa, seperti itu harus lebih detail. Kemudian umur konstruksi. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati, sebetulnya umur konstruksi di dalam pekerjaan konstruksi di sana ada format tinggal mengisi. Tanggung jawab atas kegagalan bangunan selama umur konstruksi itu harus dicantumkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Nah, minimal ini maksimal 10 tahun. Seperti itu harus diisi. Kemudian terkait uang muka. Nah, uang muka ini dapat diberikan kepada penyedia jenis pengadaan. Untuk apa uang muka? Sebetulnya uang muka itu dapat diberikan untuk mobilisasi barang, bahan, material, peralatan, tenaga kerja. Berikutnya, pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok barang, bahan, material, peralatan. Sebetulnya seperti ini. Jadi, boleh kurang dari yang disyaratkan, tapi ketentuan minimal dan maksimalnya sudah ada. Kemudian, pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Itu terkait uang muka. Kemudian, dalam mengisi rancangan kontrak, ada ketentuan penyesuaian harga untuk pelaksanaan pekerjaan tahun jawa yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan, kemudian pemberlakuannya di bulan ke-13, itu ada penyesuaian harga kecuali keuntungan, biaya tidak langsung overhead, dan harga satuan limpah. Ini yang tidak masuk dalam penyesuaian harga. Kemudian ketentuannya sudah di-state di dalam dokumen pemilihan, koefisien-koefisiennya tinggal dimasukkan. Karena rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan, dikalikan nilai dan titiknya. Kemudian berikutnya adalah besaran denda. Nah, Bapak Ibu seringkali dalam mengisi rancangan kontrak, besarnya denda ini tidak ditentukan, ditulis seperti ini. Jadi kalau ada permasalahan, baru 1/1000 atau 1/1000 dari bagian kontrak atau dari harga total. Nah, pemahamannya kapan 1/1000 per hari dari bagian kontrak dan kapan 1/1000 per hari dari total kontrak. Nah, di sini dapat disimpulkan atau dapat diambil salah satu, karena di sini atau itu berarti pilihan atau harus dipilih salah satu. Jika terhadap bagian kontrak ini, jika kontraknya misalkan pekerjaan konstruksi dalam satu kawasan, ada beberapa kegiatan, misalkan gedung utama, pagar, kemudian jalan lingkungan, yaitu outcome-nya per masing-masing, kemanfaatnya per masing-masing kontrak, sehingga dapat dilakukan 1/1000 per bagian kontrak. Kapan kali total harga kontrak? Kita ambil contoh, jika satu gedung di situ
outcome-nya atau kemanfaatannya setelah bangunan gedung itu selesai, misalkan satu bangunan gedung itu, maka denda keterlambatannya adalah 1/mil per hari kali nilai kontrak. Misalkan bangun satu gedung, tidak ada pekerjaan yang lain. Kalau ada pekerjaan yang lain, misalnya pagar, rumah jaga, pos, dan lain sebagainya, itu ngambil yang atas 1/1000 kali bagian kontrak. Jadi harus dipilih. Karena ini atau berarti pilihan harus diambil salah satu. Itu terkait denda. Nah, kemudian isian rancangan kontrak adalah penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah harus secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua mediasi, konsolidasi, dan arbitrasi. Ini harus dipilih. Kemudian kalau 1-2 itu nggak ada kesepakatan, maka dapat melalui layanan sengketa pada DKPP, kemudian dewan sengketa konstruksi, kemudian yang terakhir ini kita lihat dulu, nanti yang juga sedikit kalau pilihan sengketanya dibagi. Kemudian ketentuan berikutnya dalam rancangan kontrak adalah uang muka. Nah, ini yang terbaru, pemberian uang muka itu harus dicantumkan di dalam dokumen pembeliannya. Ini sesuai dengan Perlem 12 tahun 2021. Jika nilainya itu 50 sampai dengan 200 juta, yang khusus PL itu paling rendah 50%. Ini uang mukanya. Permasalahannya jarang yang berani memberikan seperti ini, tapi regulasinya seperti ini. Kemudian untuk kualifikasi kecil dengan nilai 200 sampai dengan 2,5 miliar, itu paling rendah 30% untuk kualifikasi kecil dengan nilai 200 sampai dengan 2,5 miliar. Sedangkan kualifikasi kecil 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar, maksimal atau paling tinggi adalah 30%. Ini uang mukanya ini dapat itu diberikan atau tidak, karena kata-katanya dapat diberikan, dapat tidak diberikan. Kemudian untuk kualifikasi menengah dan besar yang nilainya lebih dari 15 miliar, maka uang muka dapat diberikan paling tinggi 20%. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan tahun jamak lebih dari 1 tahun, maka uang mukanya dapat diberikan paling tinggi 15%. Itu ketentuan uang muka. Sedangkan ketentuan jaminan, mulai jaminan pengeluaran, jaminan jangka pandang, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, itu yang sesuai dengan kewenangannya, maka harus diisi. Kalau kewenangannya Pokja, yang diisi Pokja, kewenangannya BPK harus diisi oleh BPK. Nah, besaran jaminan jaminan penawaran adalah ketentuannya 1 sampai dengan 3% dari BS ini. Mungkin ini diisi oleh Pokja. Kemudian jaminan jangka banding nilainya 1% dari nilai BS. Nah, kemudian 3 dan 4 ini jaminan pelaksanaan, itu jika penawarannya 80 sampai dengan 100%, maka besaran jaminan pelaksanaan adalah 5% dari nilai kontrak. Sedangkan jika penawarannya di bawah 80%, jaminan pelaksanaannya sama 5%, tapi pengalinya beda, dikalikan BS. Kemudian jaminan uang muka. Jaminan uang muka ditentukan senilai uang muka yang diambil.
Kemudian jaminan pembukaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Ini juga harus diisi di dalam menyusun rancangan kontrak. Kemudian untuk pekerjaan yang terintegrasi itu dihitung dari pagu anggaran. Kemudian berikutnya ini masih jaminan uang muka. Jaminan uang muka diserahkan kepada BPK senilai uang muka yang diambil. Tadi ada yang 15, 20, 30 seperti itu. Kemudian jaminan pemeliharaan itu sebesar 5% dari nilai kontrak. Kemudian sifat jaminan tidak bersyarat, mudah dicairkan. Dan harus dicairkan oleh pejabat, boleh menerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja. Ini harus jelas dulu, setiap jaminan harus diklarifikasi apakah memenuhi syarat seperti ini. Dan bentuknya itu bisa bank garansi, bisa security bond. Penerbitnya bisa bank umum, bisa perusahaan penjamin. Nah, kemudian berikutnya rancangan kontrak ini yang seringkali ada permasalahan dan belum membaca atau bagaimana untuk jaminan pelaksanaan itu pekerjaan konsultansi konstruksi itu sebetulnya tidak ada, tapi kadang-kadang salah satu entitas atau OBD itu masih menerapkan jaminan pelaksanaan. Padahal ketentuannya di situ sesuai dengan pasal 30.5 itu untuk konsultan konstruksi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Nah, kemudian dalam persiapan pengadaan ini mungkin yang baru Bapak ya, rancangan konseptual SMKK. Tapi sebetulnya ketentuan ini sudah lama, tapi hitam putihnya dituangkan dalam regulasi ini baru-baru saja terkait rancangan konseptual SMKK. Nah, yang harus diketahui di situ adalah tingkat risiko. Tingkat risiko suatu pekerjaan konstruksi itu masuk di dalam risiko kecil, risiko sedang, atau risiko besar. Nah, ini hasil DED itu sudah keluar seperti ini. Karena dengan diketahuinya tingkat risiko, maka Bapak Ibu dalam menyusun spesifikasi teknis khususnya tenaga yang diperlukan, itu kapan menggunakan SKK atau sertifikat keterampilan yang berupa ahli atau terampil, terus kemudian lama pengalamannya berapa, itu harus diketahui dulu tingkat risikonya, baru bisa menentukan, oh ini membutuhkan cukup sertifikat keterampilan atau membutuhkan sertifikat keahlian seperti itu. Ini sudah ada di dalam rancangan konseptual SMK 3. Kemudian dalam rancangan konseptual SMK 3 tentunya di situ sudah muncul penetapan identifikasi bahaya. Nah, BPK tinggal menentukan satu uraian pekerjaan dan satu identifikasi bahayanya. Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya didasarkan pada tingkat risiko berdasar terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan pejabat penandatangan kontrak dalam rancangan konseptual SMKK. Nah, ini tinggal ngambil yang ada di DED yang sudah disusun oleh konsultan perencana. Jadi BPK tinggal ngisi saja seperti ini. Ini adalah contoh untuk uraian pekerjaan, misalkan
mobilisasi dan demobilisasi. Identifikasi bahayanya adalah seperti ini: kecelakaan dalam bantuan kesehatan tenaga kerja, kemudian kecelakaan dalam bantuan, dan seterusnya. Kemudian untuk kolom berikutnya dan seterusnya itu nanti diisi oleh penyedia, diuraikan oleh penyedia. Kewajibannya BPK hanya tinggal isi nomor 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Diambil dari GUD yang dilaksanakan oleh konsultan. Nah, kemudian ini tabelnya dan ketentuan yang harus diisi oleh BPK. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini saja, dan seterusnya ini akan dikompetisikan di dalam proses pemilihan atau tender. Dan yang evaluasi adalah teman-teman kerja, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi yang kami sampaikan di awal, bahwa penerapan SMKK itu harus masuk di dalam RAB-nya atau ABS-nya. Sudah masuk ABS, jangan lupa bahwa 1 sampai dengan nomor 9 ini sudah dimasukkan terkait pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian berikutnya dalam menyusun rancangan kontrak harus memperhatikan di dalam lampiran syarat-syarat khusus kontrak itu ada form isian. Nah, form isian itu mulai keterlibatan subpenyedia, itu berapa pekerjaan yang harus disubkonkan, misalkan untuk pekerjaan utama itu ketentuannya adalah paling banyak 2 pekerjaan sesuai dengan subklasifikasi SPU, sedangkan pekerjaan yang bukan utama sama paling banyak 2 pekerjaan, tetapi tidak mensyaratkan subklasifikasi SPU. Ini biasanya untuk wali usaha kecil. Nah, ini adalah contoh pekerjaan utama dan pekerjaan yang bukan utama. Misalkan untuk pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama, misalkan pembuatan tangan, kemudian pekerjaan profile, ini melibatkan subkon untuk nilai HPS di atas 25 miliar. Kemudian untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, ini kepada kualifikasi usaha kecil atau di lokasi setempat, misalkan pagar dan saluran, misalkan seperti itu harus sudah dituangkan di dalam persiapan isinya. Jadi Bapak Ibu sudah mengkondisikan atau memunculkan item pekerjaan utama dan pekerjaan yang tidak utama untuk nilai paket 20 miliar, minimal 20 miliar ke atas. Kemudian terkait persyaratan personil manajerial. Nah, tadi di dalam konseptualnya sudah diketahui pada saat penyusunan PID, tingkat risikonya itu kecil, menengah, dan besar, maka dapat ditentukan personilnya. Yang pertama adalah personil teknik dulu. Jika HPS-nya sampai dengan 15, Bapak Ibu, jumlah personilnya cuma 2. Pelaksana, petugas K3 atau ahli K3. Jumlahnya 1-1. Berarti maksimal 2 orang. Kemudian untuk nilai HPS 50 sampai dengan 100, untuk personilnya itu ini ditambahkan 1 ya. Jadi untuk teknisnya itu boleh ditambahkan 1. Manajer proyek
manajer teknis itu boleh ditambahkan 1 menjadi 2, kemudian manajer keuangan dan ahli K3. Kemudian yang di atas 100 itu manajer teknik, manajer proyek dan manajer teknik. Manajer teknik ini maksimal 3, kemudian manajer keuangan dan ahli K3. Dan kompetensinya itu tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan jurusan, hanya mensyaratkan 1 SKA atau SKT untuk setiap personil. Jadi sudah tidak diperbolehkan lagi 1 personil memiliki 3 SKA seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah ada aturan, sekarang dilarang menambah persyaratan. Jadi ini untuk personil manajerial. Khusus personil manajerial yang K3, nah ini tadi di dalam konsep keluar SMK-nya, jika tingkat risikonya kecil, maka persyaratannya petugas keselamatan konstruksi atau boleh keahlian tetapi tanpa syarat pengalaman, artinya 0 tahun jika risikonya kecil. Sedangkan risiko sedang, maka persyaratan personil K3-nya itu ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun atau naik setingkat ahli muda K3 konstruksi tanpa pengalaman. Sedangkan risiko besar itu persyaratan personil K3-nya adalah ahli media K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun atau dikasih ahli utama K3 konstruksi tanpa. Jadi ini untuk personil K3 konstruksi dalam pengisian rancangan kontrak, dan ini nanti akan dikompetisikan atau dipertandingkan dalam proses tender oleh teman-teman Pokja. Jadi dari isian itu kemudian dituangkan di dalam dokumen, masuk lembar data pemilihan, kemudian dikompetisikan oleh teman-teman Pokja, kemudian mana yang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Jadi Bapak Ibu, tahunnya juga sudah dijelaskan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah terkait peralatan. Nah, peralatan utama juga seperti itu, batasannya adalah HPS. Jika HPS-nya sampai dengan 100 miliar, maka peralatan utama yang disyaratkan adalah paling banyak 6 jenis, masing-masing jenis, setiap jenis maksimal 3 unit atau 3 jenis. Jadi tidak boleh seperti yang dulu lagi untuk HPS sampai dengan 100 miliar itu 10 jenis atau 20 jenis, tidak seperti itu, tapi sekarang sudah dibatasi maksimal 6 jenis, kemudian setiap jenis paling banyak 3 unit. Sedangkan yang nilai HPS-nya di atas 100 miliar, maka ketentuannya adalah maksimal atau paling banyak 10 jenis, dan setiap jenis maksimal 3 unit. Dan perlu diketahui Bapak, dalam menyusun rancangan kontrak yang dikompetisikan di dalam proses tender untuk peralatan utama adalah jenis, kapasitas, jumlah, bukan merek, bukan lokasi, bukan spesifikasi teknisnya, tapi yang dikompetisikan dalam proses tender adalah jenis, kapasitas, dan jumlah. Mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai semua, kemudian disusunlah dokumen persiapan pekerjaan konstruksi. Jadi sewaktu-waktu kalau diminta oleh teman Pokja, sewaktu-waktu ada perubahan, Bapak tinggal membuka
dokumen persiapan konstruksi. Mungkin itu bahasan kita pagi ini, dan Bapak Ibu jangan khawatir salah, karena apabila salah masih ada tahapan review, masih ada tahapan diskusi oleh teman-teman Pokja. Apabila misinya lebih atau kurang, maka akan disempurnakan oleh teman-teman Pokja melalui review proses pemilihan pengadaan. Nah, review setelah dokumen persiapan konstruksi selesai, kemudian dituangkan dalam persyaratan, kemudian diisikan di dalam rancangan kontrak. Setelah itu disampaikan ke Pokja, Pokja akan namanya review, dan hasil review itu akan mempengaruhi waktu. Jadi dalam persiapan penyusunan dokumen ini benar semua atau sudah sesuai dengan ketentuan, maka proses pemilihannya akan lebih cepat karena reviewnya sudah sesuai, sehingga tidak lama lagi. Karena apa? Ada teman-teman yang sumber dananya entah APBN, entah APBD. Proses tender konstruksi itu sampai 3 bulan. Saya tidak tahu apa yang harus dievaluasi. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan kurang lebihnya. Kami mohon maaf, dan nanti dilanjutkan sesi tanya jawab dan akan kami kembalikan ke teman-teman admin. Monggo diringankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukadi. Mungkin bisa minum dulu Pak. Oh iya, sudah disediakan Pak. Oh ya, siap. Baik Bapak Ibu, kita ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya langsung, bisa langsung raise hand atau ditulis di chat Zoom. Nanti akan kami nyalakan audionya. Sementara ada satu pertanyaan Pak yang ada di Slido. Sebentar saya tampilkan dulu pertanyaannya. Dari Ibu Rahma, PT Rolas Nusantara Medika, pertanyaannya, apakah sistem uang muka itu wajib? Apakah sistem uang muka berlaku di seluruh jenis kontrak? Adakah risiko apabila tidak menggunakan sistem uang muka? Silakan Pak Sukadi. Oke, saya jawab dulu dari Ibu Rahma ya, PT Rolas. Uang muka tadi sudah kami sampaikan, itu bahasanya dapat. Dapat diberikan itu bisa diberikan, bisa tidak. Artinya tidak ada kata wajib karena dapat. Dapat diberikan atau dapat tidak diberikan itu tergantung kebijakan dari BPK. Kemudian apakah sistem uang muka berlaku seluruh jenis kontrak, semua jenis pengadaan dapat diberikan uang muka. Kemudian apakah risiko bila tidak menggunakan uang muka? Nah, tentunya kalau tidak ada uang muka, penyedia harus melaksanakan pekerjaan sampai dengan tahapan kapan dapat mengambil termin. Misalkan di dalam tahapan pencairan, misalkan termin pertama 40% fisiknya, maka Bapak Ibu dengan segala upaya harus menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan 40% baru dapat mengambil termin. Itu risikonya. Tapi kalau diberikan uang muka, tadi sudah kami sampaikan, dapat digunakan untuk DP material, mobilisasi tenaga, alat, dan sebagainya. Sehingga penyedia lebih ringan kalau diberikan uang muka. Tetapi kalau tidak diberikan uang muka, tentunya harus biaya sendiri sampai dengan ketentuan di dalam kontrak berapa persen boleh mengambil. Artinya harus bisa mengestimasi pekerjaan tersebut dapat mengambil termin sekian persen. Tentunya nilai nominal yang dikeluarkan ya sekian persen itu yang harus ditanggung oleh penyedia. Mungkin itu Pak Rahma, atau dapat diberikan tambahan Pak Son barangkali. Baik, terima kasih Pak Sukadi. Saya rasa Pak Sukadi sudah jelas ya. Saya hanya ingin garis bawahi aja, Ibu Rahma ya.
bahwa sifat wamuka itu memang pertama adalah tidak wajib ya. Kemudian yang kedua itu oleh Pokja ya, itu harus direncanakan secara matang. Apakah kegiatan ini memang memerlukan wamuka apa tidak? Oleh karenanya itu harus tercantum di dalam dokumennya. Gitu. Nah, manakala di dalam dokumen tidak dicantumkan akan diberi wamuka, nah ini jadi berarti tidak boleh diberi wamuka. Gitu. Nah, jadi harus direncanakan secara matang. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, bahwa sifat wamuka ini adalah dalam rangka untuk membantu mempercepat startup-nya dari si penyedia ini. Nah, oleh karenanya PPK itu wajib juga untuk melihat kalau seandainya itu diskenariokan untuk diberikan wamuka. Pertama adalah untuk memobilisasi alat-alat, kemudian juga untuk mobilisasi tukang-tukang. Kemudian juga yang berikutnya adalah untuk memberikan uang muka misalnya, panjar kepada material-material yang memang dibutuhkan. Nah, di luar itu tidak boleh. Jadi di dalam dokumen pemilihan yang sudah disampaikan Pak Sukadi tadi, itu harus dijelaskan peruntukan uang muka itu untuk apa saja. Nah, jadi memang maksimalnya misalnya 20%, ya. Tapi tidak harus diberikan 20%, gitu. Sesuai memang dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh si penyedia dalam rangka untuk memulai pekerjaan itu agar bisa lebih cepat. Gitu. Karena tidak semuanya penyedia walaupun dia bonafit ya, dia tidak memiliki uang cash gitu ya. Nah, sedangkan uang muka itu dia memerlukan uang cash. Barangkali demikian Pak Sukadi. Terima kasih Pak tambahannya. Gimana Mbak Upi? Mungkin dari Ibu Rahma ada tanggapan? Ya, ada komentar Ibu Rahma, silakan. Silakan Ibu. Cukup dari saya Pak. Cukup ya Bu Rahma, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Anonimus. Terkait penyesuaian harga satuan, bagaimana apabila dampak dari penyesuaian harga tersebut terjadi kenaikan harga kontrak yang melebihi pagu anggaran? Silakan Pak Sukadi. Oke, terima kasih. Ini nanti dapat ditambahkan oleh Pak Son ya, terkait penyesuaian harga. Penyesuaian harga terkait dengan regulasi, misalkan kenaikan BBM, misalnya semula menjadi, sehingga persyaratan dan ketentuan tadi terpenuhi, apakah pekerjaan ini memang masuk dalam penyelesaian harga atau tidak. Apabila ketentuannya masuk, diberikan penyesuaian harga, maka tidak ada kaitannya dengan pagu anggaran sebetulnya. Karena kontraknya jelas, mungkin harganya disesuaikan, namun volumenya itu berkurang dari semula, misalkan semula 100, karena ada kenaikan menjadi 50, misalkan satuannya kubik dari 100 kubik menjadi 50 kubik. Jadi nilai kontraknya tidak berubah, tapi harga satuannya naik. Jadi kemungkinan tidak akan melebihi anggaran karena anggarannya sudah terbatas. Mungkin itu dari pengalaman kami yang pernah ada penyesuaian harga, dan ini lebih detailnya nanti dapat dibantu Pak Son, bagaimana Pak Son sesuai dengan kegiatan-kegiatan penyesuaian harga yang terkait kenaikan harga yang sangat signifikan. Dulu ada yang penyesuaian BBM dulu, itu pernah kami alami seperti itu. Mungkin dapat ditambahkan Pak Son dengan pengalaman-pengalaman yang ada di proyek Pak Son. Monggo Pak Son. Terima kasih Pak Sukadi, Mbak Opi. Ini tolong Pak Anonimus, ini Mbak atau Mas nih? Agak supaya nanti setelah ini mungkin ada komentar dari yang bersangkutan. Tolong siapa? Yang namanya Anonimus? Mungkin Bapak Ibu yang merasa bertanya bisa bertanya, nanti supaya nanti kita bisa diskusi langsung. Bisa siapa? Pak Laude. Pak Laude, oke. Silakan Pak Laude. Nah, Pak Laude, jadi tentang penyesuaian harga satuan Pak Laude, ini harus hati-hati juga ya. Kalau penyesuaian harga satuan dalam keadaan normal itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Apalagi dalam hal pemilihan dengan tender. Kalau sudah tender itu adalah harga satuan penawaran itu menjadi rigid, harga mati, tidak boleh diubah-ubah. Ya. Nah, namun demikian, manakala ada kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah, itu boleh-boleh aja, tapi harus betul-betul diumumkan. Nah, itu yang namanya eskalasi. Kemudian ada persyaratan-persyaratan lagi.
ya, di dalam penyesuaian harga satuan. Seperti misalnya harga satuan timpang tidak boleh dipergunakan gitu ya. Kemudian juga nanti misalnya dan kemudian harus kontrak tahun jamak gitu ya. Nah, yang masanya lebih dari 18 bulan. Jadi dihitung pada tahun ke-13 atau bulan ke-13 gitu ya. Sejak bulan ke-13 tapi masa kontraknya lebih dari 18 bulan. Gitu. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa harga satuan itu tidak diperbolehkan, apalagi kalau dengan tender ya, itu udah harga mati gitu ya. Karena sekarang kalau seandainya saya sedikit melebar, mungkin bukan penyesuaian harga satuan, mungkin ada pekerjaan tambahan ya, yang semula volumenya kurang, ternyata kenyataannya harus ditambah gitu ya. Nah, ini kemungkinan kalau melebihi dari pagu anggaran ya, itu jelas nggak bisa. Karena apa? Nanti bayaran dari mana? Oleh karena dibatasi juga setinggi-tingginya 10% gitu ya. Dan itu pun kalau uangnya tersedia. Kalau nggak tersedia ya nggak bisa Pak. Nanti yang bayar siapa? Gitu ya. Nah, tapi kalau tentang eskalasi, nah sini harus hati-hati juga gitu ya. Mungkin juga bisa melebihi pagu anggaran, tapi karena ini tahun jamak ya. Nah, ini tentunya karena kebijakan moneter. Nah, ini harus ada namanya optimalisasi ya. Tapi yang jelas sekarang biasanya pagu anggaran itu kan sudah given ya. Itu tidak bisa berubah. Mungkin gitu Pak, siapa tadi? Pak Laude ya. Gimana Pak Laude? Pak Laude, ada tanggapan mungkin Pak? Silakan dinyalakan audionya Pak. Cukup Mbak, cukup. Cukup jelas ya Pak Laude ya? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Laude. Monggo Pak Kasih. Mbak Upi, lanjut. Barangkali masih ada pertanyaan lagi. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand, nanti bisa, Pak Hasan itu saya pikir raise hand. Bisa langsung raise hand, nanti akan kami nyalakan audionya, atau mungkin jika dirasa Pak Hasan Laude, silakan. Selain Ya, makasih Pak. Mungkin agak keluar dari pembahasan. Monggo, silakan. Boleh dibahas terkait dampak kenaikan pajak PPN yang 11% Pak. Karena kontrak-kontrak yang sudah terlanjur dikontrakan kemarin, tapi kan ada petunjuk harus disesuaikan ke yang kemarin masih PPN 10%, sekarang PPN-nya sudah 11%. Gimana Pak? Mungkin silakan Pak Sekadi dulu mungkin Pak. Siapa lagi terkait pengenaan PPN 10% dari semula 10, kemudian ada kebijakan ditetapkan 11% mulai bulan April kalau nggak salah ya Pak Lodi. Ya, 1 April. Ya, 1 April Pak. Tentunya harus ada addendum kontrak dulu. Ya. Nah, addendum kontrak ya tentunya akan mempengaruhi nilai total kontraknya, karena 10 menjadi 11 otomatis ada kenaikan 1%. Nah, kembali lagi yang disampaikan Pak Son tadi, apabila setelah dilakukan addendum kontrak dimungkinkan pagunya masih memenuhi, otomatis ya harus dilaksanakan, artinya dapat dipenuhi karena belum melampaui pagu apabila ada addendum dari 10% menjadi 11%. Tapi apabila dari addendum PPN 10 menjadi 11 karena ketersediaan pagunya tidak memenuhi, otomatis ada kegiatan-kegiatan yang kurang dari semula. Misalkan duitnya 100 misalkan, ada addendum penambahan PPN 11%, ya otomatis nilainya tetap, yang berkurang adalah volume dari kegiatan tersebut. Seperti itu. Mungkin dapat ditambahkan Pak Son? Jadi Pak Lode, jadi artinya apa? Pada prinsipnya pajak pertambahan nilai itu yang bayar itu kita. Jadi dari suatu alokasi total nilai HPS, ya, nilai HPS itu sudah termasuk pajak. Jadi artinya kita yang menyediakan pajak sebesar
10%, sekarang menjadi 11%. Nah, tentunya di sini tadi sampai Pak Sukadi ada namanya optimalisasi. Jadi artinya apa? Dengan optimalisasi ini bisa saja misalnya mengurangi kualitasnya, mengurangi speknya, menurunkan speknya. Contoh misalnya Pak Laude ini mau membuat lantai keramik gitu ya, keramik ex Itali gitu ya. Karena ini ya udah sekarang turunkan juga, misalnya satu grade di bawahnya gitu, tapi dengan tidak mengurangi manfaat dari kegiatan itu sendiri. Jadi ada pengurangan spesifikasi teknisnya. Kemudian juga misalnya mutu betonnya untuk pekerjaan yang bukan memerlukan konstruksi berat misalnya. Pak Laude membuat K300. Ya, setelah dihitung ulang, ternyata itu tidak perlu sampai dengan 300 misalnya. Nanti dikurangi sebagai tidak apa. Tapi jelas bisa pertanggungjawabkan secara keilmuan, gitu ya. Nah, jadi pagu ini tetap kita pertahankan. Jadi ada namanya optimalisasi. Nah, jadi tetap pajaknya menjadi 11%. Karena pada prinsipnya pajak itu kita yang membayar. Kita tambahkan dari harga net ya, termasuk juga keuntungan dan overhead-nya, kemudian ditambahkan pajak sebesar 11%. Kan gitu ya Pak Hasan ya? Jadi tetap harus dibuatkan addendum kontrak, sebagaimana tadi Pak Sukadi sampaikan. Gimana, ada komentar Pak Hasan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya juga sempat mendengar satu solusi terkait pemanfaatan maksimalisasi pagu atau sisa dari hasil lelang kemarin. Contoh umpamanya pagu 100, ternyata setelah hasil tender dikontrakkan 97 atau 98. Nah, berarti dengan solusi itu berarti ada kemungkinan akan terjadi perubahan nilai kontrak yang lebih dari pada saat tender kemarin. Apa itu dimungkinkan Pak seperti itu? Itu semua dimungkinkan. Nah, tapi harus hati-hati Pak. Dalam rangka kita menggunakan sisa anggaran hasil tender, itu tidak bisa serta-merta langsung pergunakan. Itu nanti harus melakukan yang namanya revisi DIP, Pak. Itu harus pengetahuan dari pengguna anggarannya, gitu ya. Nah, tapi jadi kita pegang pada apa yang sudah ditawarkan oleh penyedia, si pelaku usaha ini. Nah, itulah yang kita pegang. Misalnya si pelaku usaha ini dia menawarkan yang disetujui dimenangkan adalah misalnya 1 miliar gitu. Nah, ini yang dipegang patokan itu adalah 1 miliar ini. Walaupun misalnya anggarannya masih ada sisa misalnya sekitar 300 juta gitu. Nah, ini tidak bisa semerta-merta langsung diambil dari situ. Jadi dia harus ditotal dulu semuanya, kemudian nanti dibuatkan revisi DIP-nya atau DPA-nya, kemudian nanti itu adalah kewenangan dari pengguna anggarannya. Itu Pak Hasan ya. Tapi prinsipnya bisa-bisa saja, tapi harus pengetahuan dari pengguna anggaran. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jelas Pak Hasan ya. Mungkin jelas. yang lainnya monggo. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Fortian di chatroom terkait peralatan utama. Contoh dalam satu paket jaringan irigasi ada 4 titik lokasi, di mana tiap titik perlu peralatan beton molen. Sedangkan batas peralatan utama tiap alat adalah 3 unit. Apakah boleh mensyaratkan peralatan lebih dari 3 unit dalam kasus seperti ini? Silakan Pak Sukadi. Oke, terima kasih Pak. Siapa Mbak tadi Pak? Pak Fortian dari UKPBJ Kabupaten Magetan. Oke, Pak Fortian Magetan. Dalam pelaksanaan tender, persyaratan peralatan utama sudah ditentukan. Maksimal per unitnya maksimal adalah 3. Apabila dalam pelaksanaannya lebih dari 3, itu boleh-boleh saja ditambahkan. Karena di dalam dokumen yang dimaksud 3, maksimal 3, itu adalah persyaratan yang dikompetisikan. Jadi tolong dipisahkan antara tender, itu persyaratan yang dikompetisikan dengan pelaksanaan di lapangan pada saat kebutuhan.
Jadi yang dikompetisikan 3 sesuai dengan ketentuan, tetapi dalam pelaksanaan kebutuhannya lebih dari 3, jadi yang tetap di dalam evaluasinya OJA ya cukup 3. Selebihnya ditambahkan oleh penyedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Itu Pak Septian yang dapat kami sampaikan. Monggo Pak Son, barangkali ada tambahan. Silakan Pak. Mungkin silakan Pak Sukadi, ini ada telepon masuk sebentar. Oh ya. Baik, mungkin dari Pak Fortian ada tambahan Pak yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Terima kasih. Saya rasa cukup sekali jelas jawabannya. Terima kasih Pak Sukadi. Oh, biaya penerapan SMKK. Ya, baik. Terima kasih. Sebentar saya cek dulu di Slido. Sepertinya di Slido pertanyaan yang tadi yang sudah disampaikan Pak. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Nurwiji, Pak Ulung, Pak izin bertanya Bu Palupi. Silakan Pak Ulung ya. Ya, siap Bu Palupi. Silakan Pak, monggo. Ya, izin Pak Sukadi maupun Pak Son. Ini ya kami ada pengalaman mohon maaf Pak Ulung, untuk kameranya bisa agak diturunkan karena siap. Ya wajahnya tidak ya siap. Kurang ganteng ya Bu Palupi. Iya, gantengnya nggak kelihatan Pak kalau saya. Silakan Pak Ulung. Izin Pak Kadi, Pak Son, karena kami punya pengalaman. Tadi dijelaskan oleh Pak Kadi terkait dengan rancangan kontrak berkenaan dengan denda Pak. Ini kan ada 2 pilihan tadi, atau ya 1 per mil terhadap harga kontrak atau dengan item pekerjaan. Yang menjadi permasalahan adalah pada saat terjadi kasus keterlambatan, penyedia protes, loh kenapa kami kenanya 1 per mil dari harga yang telah ditentukan. Jadi bukan per item kegiatan tapi terhadap harga kontraknya. Padahal ini sudah taken, harusnya mereka membaca. Tapi karena mereka protes, akhirnya ini saya nggak tahu siapa yang menginformasikan ini. Kemudian ini juga menjadi ranahnya BPK. Jadi kami sebut juga dipanggil BPK untuk menjelaskan terkait rancangan kontrak kenapa dendanya tidak per item. Jadi ini terkait pekerjaan bangunan dan pagar, Pak. Ada bangunan, ada pagarnya. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Sukadi itu kan pilihannya atau bukan suatu keharusan ya, artinya pilih salah satu. Nah, sedangkan di dalam syarat rancangan kontrak sudah ditentukan bahwa 1 per milnya terhadap harga kontrak, sehingga kami tetap pegah terhadap kontrak yang sudah ditandatangani oleh penyedia. Walaupun sebenarnya beliau protes keras, kan saya keterlambatannya terhadap 1 item gitu. Maksud ini 1 per milnya dari gelondongan semua. Dan kami sempat dipanggil BPK dan kami sudah jelaskan, akhirnya BPK bisa memahami karena itu sudah ditandatangani oleh kedua pihak, sehingga mereka tetap harus menjalankan seperti itu. Nah, ini mohon pencerahan Pak Kadi, mohon Pak Son, apakah memang hal ini bisa menjadi masuk ke ranahnya BPK, artinya penentuan rancangan kontrak denda ini terkait denda, karena itu pilihan, berarti kan bukan suatu kewajiban antara harus A atau harus B. Demikian Pak, terima kasih Bu Palupi, terima kasih. Izin Pak Ulung, saya sampaikan dulu, ini mungkin tidak di tempatnya Pak Ulung saja, tapi ini kejadian ini banyak di tempat lain juga seperti itu, karena di dalam menyusun rancangan kontrak kadang-kadang ataunya itu nggak dihilangi, nggak dipilih. Oh gitu. Karena dalam rancangan kontrak itu harus ditentukan terhadap sebagian atau terhadap total. Kalau sudah ditentukan salah satu, itu tentunya para pihak sepakat apabila permasalahan di kemudian hari. Itu otomatis yang tertuang di dalam kontrak. Tidak ada kata-kata di dalam kontrak tidak mengetahui, karena sudah tanda tangan kontrak. Para pihak sepakat hitam putih yang selat tanda tangan ini. Sesuai isi kontraknya Pak Kadi. Otomatis mengikuti hitam putih yang ada di dalam kontrak yang telah ditandatangani. Itu mungkin Pak Ulung kebiasaan yang sudah terjadi pada penandatanganan kontrak itu berlaku, otomatis isinya otomatis sepakat, baik itu mengetahui atau tidak, karena sudah ditandatangani
ini otomatis ajuan yang digunakan adalah yang di dalam kontrak. Itu Pak Ulum mungkin dapat ditambahkan Pak. Mungkin Pak Son ada tambahan Pak, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas Pak Ulum, kalau sudah jelas ya cukup. Sebenarnya kalau dari kami sudah cukup memahami Pak. Cuma karena memang ini kan terkadang penyedia itu kan sudah dapat tender, sudah dapat cukup menang, sudah senang, happy, dia mungkin kurang jeli membaca isinya, sehingga begitu terjadi keterlambatan itu dia yang protes gitu. Iya. Saya didenda sampai 1 promil per dari total, kan item saya yang telat hanya ini kan gitu. Harusnya 1 promil dari item. Nah ini juga yang saya tadi sama, apakah ini juga bisa masuk ke ranahnya BPK gitu Pak? Mungkin penjelasannya Pak Son izin. Jadi memang betul sekali dari kata Pak Sukadi ya. Jadi yang namanya dokumen kontrak gitu. Dokumen kontrak ini termasuk juga dokumen tender, dokumen pemilihan semuanya. Nah, apalagi untuk pekerjaan konstruksi itu diwajibkan adanya yang namanya unwishing, rapat penjelasan secara detail. Ya. Bahkan kalau diperlukan, jangan hanya sekedar online Pak, itu bisa offline, tapi atas persetujuan dengan pengguna anggaran, gitu ya. Dengan pengguna anggaran. Kalau dulu saya mendampingi dari PT PN 11 ya, itu atas persetujuan dari ini ya, jabatan berwenangnya, dari direktur utama kita adakan secara offline gitu ya. Dan itu dari pagi sampai malam Pak, kita kupas satu-satu. Nah, hal yang penting itu dirumuskan lagi nanti di dalam bentuk dokumen kontrak. Dokumen kontrak itu ada pengulangan-pengulangan, khususnya misalnya tentang masalah keterlambatan, sanksinya. Nah, karena di dalam keterlambatan ini macam-macam. Ada yang mengatakan 1 per mil dari total kontrak, ya. Ada yang juga mengatakan 1 per mil dari sisa pekerjaan yang belum dikerjakan. Ya. Kalau saya untuk memberi peringatan pada dia, kita sepakati bersama 1 per mil dari total kontrak. Sepakat nggak? Kalau sepakat ya udah kita lakukan. Nah, jadi artinya kita melihat juga tingkat profesionalismenya si penyedia ini. Kalau penyedia yang profesional, ya, dia jamin tidak akan terlambat, Pak. Dilihat dari portofolionya, kan gitu ya. Ya bahkan saya uji juga ya, waktu saya jadi pimpinan proyek ya, saya peringatkan 3 kali Anda saya undang rapat, tidak bisa menempati waktu, saya putus kontrak. Langsung diputus gitu Pak? Ya? Saya putus. Kenapa? Anda memenuhi jam rapat aja nggak bisa. Bagaimana mau menempati jam kerja, kan gitu ya. Nah ini nggak ada alasan macet nggak bisa. Nah, akhirnya mereka hati-hati sekali. Nah jadi disinilah kita menguji perlunya kualifikasi ya dalam rangka kita memilih penyedia yang tepat. Nah disinilah tujuan pengadaan barang jasa itu ada value for money tadi Pak. Pertama adalah setiap rupiah yang Bapak Ibu belanjakan ini harus tepat kualitasnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang Bapak buat semua. Kedua, tepat jumlahnya, kuantitasnya, tepat lokasinya, kedatangannya, tepat waktu penyelenggaraannya, tepat biaya, dan tepat penyedia, Pak. Nah, 6 ini harus betul-betul tepat semua. Manakala 1 saja Pak Ulum tidak tepat, nah ini akan repot. Bapak sendiri akan pusing nanti. Nah gitu. Kemudian yang terakhir bahwa pada saat tanda tangan kontrak itu harus berhadapan-hadapan Pak. Kadang-kadang sampaikan banyak sekali pengalaman. Kadang-kadang udah Pak, ini bapaknya ada di Jakarta, Bapak tanda tangan aja, kita kirim ke sana itu nggak boleh Pak. Jadi di sana sini. Siap. Nah jadi harus berhadapan-hadapan langsung. Jadi pasal per pasal dibacakan secara jelas gitu ya. Nah, di situ kita ada argumentasi. Kemudian masing-masing lembar diparaf bersama. Jadi tidak ada lagi kesimpang siuran, perbedaan pengertian dari masing-masing pasal tadi. Kalau tidak nanti Bapak sendiri akan pusing, Pak. Terus terang aja. Baik, Pak Ulung ya. Iya, Mas Son. Sebenarnya waktu kami dipanggil BPK pun kami sudah jelaskan, Mas Son, bahwasanya penyedia sudah akad, sudah tanda tangan. Artinya beliau kami yakini sudah membaca semuanya. Walaupun terkadang begini Pak, direktur itu kayak itu tadi sampaikan agar diparapi tanpa dibaca, walaupun itu sudah berhadapan. Memang kami tidak pernah membacakan satu persatu Pak, karena kami anggap penyedia adalah sudah mengerti, memahami, karena itu kan sudah ada rancangan sudah ada di aplikasi yang juga kita diserahkan oleh BPK, sehingga mereka harusnya lebih
membaca dahulu hal-hal yang terkait dengan kontrak yang akan dilaksanakan. Ya, cuman permasalahannya adalah seringkali penyedia ini dengan berbagai alasan ABCD yang kami juga tidak ketahui menyampaikan, wah ini keterlambatannya karena A, karena B dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kami pun terkadang karena ini pekerjaan harus selesai, ya kita kejar juga seperti tadi. Cuman kami belum tega Pak, sampai putus kontrak. Kami belum, kalau nggak kebangetan, kalau nggak terlalu, kami belum sampai. Kalau tadi Pak Son panggil 3 kali nggak hadir atau nggak ini putus itu. Tapi kami belum sampai sejauh itu Pak. Ya mungkin ini nanti buat pembelajaran kami juga teman-teman BPK, jika nanti kalau memang menurut itikat, jika tidak punya itikat baik ya udah. Cuma kebetulan yang tender kali ini beliau tidak ikut tender tapi nggak jadi pemenang Pak. Sehingga pekerjaannya yang kelanjutannya barangkali bisa aman, dan kemarin BPK juga sudah welcome, artinya memahami apa yang kami sampaikan, memahami apa yang kami jelaskan, walaupun sebenarnya kami juga ditegur. Kenapa enggak? Ya tadi seperti Pak Son, kalau memang perlu ya dibacakan. Tapi selama ini kan tanda tangan ya asal tanda tangan Pak Son gitu. Demikian Pak Son, terima kasih pencerahannya. Jadi ada satu hal lagi Pak Ulung ya. Artinya pada saat kita mau tanda tangan kontrak itu sekaligus juga dilakukan ada namanya pre-contraction meeting Pak. Nah di situ harus dihadir langsung siapa orang yang bertanggung jawab tentang kontrak, termasuk juga teknisinya pelaksananya. Di situ harus betul-betul sepakat bersama tentang pengorganisasiannya, kemudian manajemen mutunya, apa yang akan dilakukan, termasuk juga dia harus menyusun gambar kerjanya, ya, shop drawingnya, metodologi kerjanya, itu dibahas betul-betul di dalam pre-contraction meeting tadi. Kemudian juga bagaimana nanti mekanisme tata laksananya, pengawasan di lapangan, dari mulai laporan hariannya, laporan mingguannya, laporan bulanannya. Nah, ini kadang-kadang namanya laporan harian itu dirapel bulanan, Pak. Oh iya, Pak. Nah, jadi ini karena timbul masalah. Ya, karena Pak dari pihak kita karena lain sampai dia bingung 3 hari lalu hujan apa enggak ya? Padahal di dalam laporan harian itu hanya ada 3 isinya. Pertama, kondisi cuacanya cerah apa hujan. Kemudian juga jumlah pekerjaannya berapa. Kemudian jumlah material yang masuk apa saja. Nah, kalau material tentunya harus ada manajemen mutunya, Pak. Harus dicek dulu. Kalau misalnya pasir itu harus ada cek laboratoriumnya. Kadar lumpurnya ada berapa, gradasinya, segala macam. Nah, itu harus dilakukan semua. Nah, tapi kadang-kadang kita lengah. Ya. Bahkan kadang-kadang konsultan supervisi pun, nah ini Pak Sukadi udah banyak sekali pengalaman di proyek-proyek seperti itu. Akibat timbul permasalahan terakumulasi jadi kasus di belakang hari, Pak. Sedangkan seperti inspektorat, BPKP, BPK itu kan dia masuknya pada saat terakhir pekerjaan saja, tidak lihat tiap hari. Dia hanya setelah terlihat akumulasi kasus baru dikenakan tuntutan ganti rugi atau misalnya ada penyimpangan segala macam. Gitu, Pak. Oke. Sedikit lagi, Pak. Sebenarnya kalau kita terkait inspektorat dan sebagainya, di dalam perencanaan sebenarnya kan sudah ada review, artinya melibatkan keterlibatan oleh inspektorat. Jadi pada saat BPK melakukan memanggil kami pun itu sudah kami selesai, kan mohon maaf teman-teman ini kan karena mungkin jabatannya berganti dan sebagainya, sehingga kalau misalnya teman-teman dari inspektorat itu bisa menjelaskan lebih dahulu, mungkin juga BPK bisa menerima, artinya bahwa dalam perencanaan sudah ada review perencanaan terhadap HPS dan sebagainya gitu, Pak. Tetapi seringkali kalau sudah menjadi masuk ke ranahnya BPK, ya sudah tanggung jawabmu, kamu yang menjelaskan sendiri kan gitu. Dan selama ini kami sering temui seperti itu, Pak Son. Iya, iya. Ya, caranya adalah kita pencatatannya itu harus cermat sekali, Pak. Karena kalau secara administrasi pencatatan kita cermat ya, siapapun yang akan mengaudit itu sudah cukup. Nah, tapi kadang-kadang kita nih ditanya laporan harian ternyata kurang lengkap, laporan mingguan ternyata tidak lengkap. Akibatnya dia memaksa ingin melihat ke lapangan. Karena apa? Secara administrasi tidak lengkap, dugaan kemungkinan di lapangan juga nggak lengkap, nah gitu. Ini akan terjadi akumulasi seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Son. Terima kasih Pak Ulung. Baik, terima kasih Pak Ulung, Pak Son. Siap, Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan?
izin Bu Palupi menambahkan sedikit boleh? Oh, silakan Pak Ulung, monggo. Terima kasih. Mohon izin Pak Kati, Pak Son, terkait dengan peralatan atau pengalaman personil di dalam SMKK atau mungkin dalam pelaksana. Untuk yang risiko kecil, di dalam pelaksanaan yang risiko kecil misalnya, itu kan seringkali pengalaman pelaksana maupun petugas K3-nya tidak dipersilakan, walaupun di dalam penilaian juga tidak menjadi persyaratan pengalaman. Tapi jikalau PPK mengendaki ada pengalaman, apakah ini nanti menyalahi peraturan atau tidak, atau diperbolehkan walaupun mungkin cuma setahun atau 2 tahun? Begitu Pak. Mohon izin Pak Kati maupun Pak Son. Baik, saya tambahkan dulu Pak dulu. Di dalam regulasinya sudah jelas terkait persyaratan untuk SMKK terkait dengan penentuan risiko kecil, maka pengalamannya tidak disyaratkan atau 0 tahun. Tetapi apabila PPK mensyaratkan 1 tahun atau 2 tahun, itu sebetulnya dalam kompetisinya nanti tidak dikompetisikan, yang 2 tahun 0 pun akan dinilai memenuhi, karena regulasinya untuk risiko kecil tidak dipersyaratkan tahun pengalaman. Artinya, jadi yang dikompetisikan dengan kebutuhan beda. Dalam pelaksanaan membutuhkan sekian tahun, itu monggo, tapi dalam pelaksanaan kompetisi oleh Pokja itu sesuai dengan regulasi, maka 0 tahun pun akan lulus, akan memenuhi syarat. Itu permasalahannya. Ini ada 2 case Pak, hal yang berbeda, kompetisi tender dengan pelaksanaan. Jadi memenuhi di tendernya, tetapi di pelaksanaannya menurut BPK kurang. Ya monggo dimintakan, artinya replacement atau penggantian, monggo. Tapi dalam proses tender sudah memenuhi ketentuan. Itu permasalahannya Pak. Tetap harus kalau misalnya ada evaluasi tetap harus tidak dihiraukan ya pengalaman. Tidak dihiraukan, artinya 0 tahun sudah memenuhi, karena di dalam kompetisi atau tender karena risikonya kecil menurut ketentuannya, maka 0 tahun pun boleh. Risikonya seperti itu Pak. Baru nanti kalau sedang dan berat itu baru Pak. Ya, karena itu kan masuk ketentuannya harus ada pengalaman. Ya, harus pengalaman. Begitu Pak Ulung. Mungkin barangkali ditambahkan Pak Son. Cukup ya. Cukup. Terima kasih Pak Kadi. Pencahayanya. Terima kasih. Baik Pak, ini ada komentar dari Pak Helti Arif, karena memang beliau bermasalah di perangkatnya. Jadi tadi di chat mau komen saja tentang denda, bukan tanya. Denda bukan pilihan, tapi penetapannya harus ada dasarnya. Iya, Pak. Pengadaan itu dari ada sampai berfungsi. Artinya kalau berfungsi satuan bisa denda satuan yang terlambat. Kalau berfungsinya harus keseluruhan, maka denda harus seluruh kontrak. Mungkin ada tanggapan Pak Sukadi atau Pak Son? Ya, mungkin ditambahkan Pak Son, tapi saya dulu ya Pak Son izin. Ya, memang ketentuan dalam mengambil sepermil terhadap sebagian kontrak tadi saya sepakat sebetulnya dalam ketentuan, mungkin regulasi yang lama atau yang baru saya nggak hafal, tapi saya pernah membaca di dalam Permen PU yang sebelumnya, apabila kemanfaatan suatu bangunan itu sudah digunakan, misalkan gedung A itu bermanfaat, misalkan bangun 1 gedung ya terhadap total, tapi kalau jumlah unitnya atau gedungnya lebih dari 1, maka yang selesai yang dapat dimanfaatkan misalkan 2, ya otomatis terhadap sebagian, enggak keseluruhan. Saya sepakat, memang seperti itu prinsipnya. Misalkan satu komplek kegiatan misalkan di Setda, ada gedung, ada pagar, ada gudang.
Nah ini otomatis kemanfaatnya berbeda-beda. Kalau gedungnya selesai, otomatis terhadap gedung itu. Kalau pagarnya selesai, terhadap pagar itu. Kalau jalan lingkungan, ya terhadap jalan lingkungan. Otomatis kalau kegiatannya misalkan lebih dari satu, dan ini kemanfaatnya per masing-masing unit atau masing-masing pekerjaan, maka ini dendanya terhadap sebagian, bukan terhadap keseluruhan. Beda kalau bangun satu gedung, saja misalkan 1 lantai 8, otomatis dendanya ya terhadap total kontrak. Seperti itu. Saya sepakat seperti itu. Mungkin dapat ditambahkan Pak Sun, barangkali ada yang saya sependapat dengan Pak Sukadi. Jadi artinya gini Pak Arif ya. Prinsip pengadaan di sini ada 2 yang utama, adalah efisien dan efektif. Nah, efisien itu apa? Dengan biaya yang tersedia, outcome-nya maksimal. Jadi sasarannya maksimal, gitu ya. Jadi sasaran di sini tentunya kalau misalnya Pak Arif lagi membangun bangunan gedung 5 lantai, gitu ya. Bangunan gedung ini, jadi efisien itu adalah bahwa sasarannya maksimal, bahwa outputnya itu sesuai persis dengan spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang ada di dalam dokumen kontrak. Itu adalah outputnya. Outcome-nya apa? Infrastrukturnya, pelengkapnya itu sudah berfungsi semua. Listriknya sudah berfungsi, AC-nya, jaringannya sudah berfungsi, sanitasi yang sudah berfungsi, gitu ya. Jadi artinya apa? Bangunan gedung itu sudah bisa dipergunakan. Itu adalah efisien. Nah, jadi kalau tadi dikatakan Pak Sukadi, jadi berarti kalau misalnya dikenakan denda, karena apa? Bahwa pengadaan barang jasa itu dimulai dari mengidentifikasi sampai diterimanya barang itu. Barang itu apa? Bangunan gedung tadi. Itu adalah efisien. Nah, jadi kalau manakala menggunakan denda tentunya terhadap total bangunan gitu. Jadi 1/1 dari total kontrak. Kemudian yang berikutnya adalah efektif. Ternyata bangunan gedung 5 lantai yang Pak Arif tadi bangun itu tidak ada yang memanfaatkan. Jadi berarti manfaatnya 0 atau kurang. Nah, ini akan timbul masalah lagi. Nah, ini juga manakala hal itu terjadi, ini bisa salah satunya bisa termasuk kategori kegagalan bangunan. Gitu. Gitu Pak Arif ya. Mungkin ada komentar, silakan Pak Arif. Ya, Pak Arif, kalau masih ada yang disampaikan bisa langsung di chat Zoom ya Pak. Baik, ini di slide masih kosong Pak. Ya. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita minta Pak Sukadi untuk memberikan closing statement untuk kegiatan hari ini. Silakan Pak Sukadi. Baik, Mbak Uwi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan mempercayakan kepada kami untuk diskusi sinau bareng gitu ya. Dalam hal ini, pagi ini kita membahas penyusunan dokumen persiapan. Jadi Bapak Ibu, dalam closing statement saya, jangan lupa setelah dilakukan review penetapan, maka disusunlah dokumen persiapan pekerjaan konstruksi. Dan Bapak Ibu jangan khawatir salah dalam menyusun dokumen persiapan, karena nanti ada tahapan yang namanya review dokumen. Itu saja Bapak Ibu, selamat berkarya, semoga diskusi kami pagi ini bisa bermanfaat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya kita dengarkan Pak Son untuk penutupan kelas hari ini. Silakan Pak Son. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, sudah secara setia kita diskusi dengan cukup gayang juga ya Bapak Ibu sekalian. Topiknya memang sangat menarik. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, prinsipnya bahwa Bapak Ibu sebagai pelaku pengadaan gitu, harus betul-betul memahami betul apa yang akan Bapak Ibu lakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam prosesnya itu dari mulai perencanaan, ada persiapan,
kemudian juga ada pelaksanaan. Nah, jadi dokumen persiapan pengadaan jasa ini tidak ujung-ujung harus muncul. Jadi harus diawali dulu dengan perencanaan seperti apa. Nah, perencanaan ini tentu disusun dalam rangka untuk menyusun rencana umum pengadaan RUP. Nah, di situ bagaimana ada KAK-nya gitu ya. Di sini harus jelas dalam KAK itu. Harus menggambarkan apa yang menjadi visi misi organisasi. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan membangun sesuatu, ini apa sih manfaatnya? Nah, itu harus dijawab di dalam KAK. Nah, kemudian baru juga membuat secara cermat dan hati-hati dalam menyusun persiapan dokumen, dokumen persiapan pengadaan jasa. Nah, ini juga jadi harus relevan dari mulai perencanaannya, persiapan nanti pelaksanaannya. Jadi jangan terputus. Untuk hal itu Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Artinya apa? Manakala Bapak Ibu sekalian tidak merasa mampu untuk melakukan itu, nanti bisa didampingi oleh tim ya, atau oleh tim pengadaan. Nah, tentunya tim pengadaan ini disiapkan anggarannya gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalnya dalam hal bangunan gedung, ya nanti bisa tim pengadaan ini bisa minta bantuan dari dinas PU setempat gitu ya. Atau misalnya kalau Bapak Ibu ada anggarannya, nanti bisa minta bantuan dari pelaku-pelaku pengadaan lain seperti misalnya dari konsultan engineeringnya segala macamnya. Tapi semuanya tentunya harus mengeluarkan biaya. Gitu. Nah, tapi paling penting saya ingin garis bawahi, segala sesuatu dokumen ini harus dibuat secara cermat, hati-hati dan teliti sesuai apa yang menjadi visi misi organisasi Bapak sekalian. Nah, barangkali demikian Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan ini walaupun waktunya sangat singkat gitu ya, tentunya tidak akan bisa mewakili akan disampaikan oleh Pak Sukadi. Mungkin nanti berikutnya nanti saya minta dengan Mbak Neno, Mbak Upi gitu ya. Mungkin kalau perlu kita adakan secara khusus gitu, secara klasikal ya. Mungkin apakah 1 hari 2 hari di kantor kita di Dayungsari. Sekaligus juga kita exercise, kita praktek gitu ya. Nah, karena Pak Sukadi ini banyak sekali perbendaharanya. Karena Pak Sukadi banyak sekali contoh-contohnya mungkin seperti dokumen persiapan itu seperti apa sih, gimana cara menyusunnya. Nanti ini akan menarik sekali manakala kita adakan simulasi-simulasi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian betul-betul bisa betul-betul memahami dan mengerti tentang masalah konteksnya. Baik, barangkali demikian Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan diskusi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Baik, saya akhiri ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Son dan Pak Sukadi untuk pemaparan dan pemaparan hari ini, dan semoga membawa berkah dan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya. Dan terkait sertifikat kelas daring dan rekaman nanti akan kami bagikan jika sudah melalui proses edit. Nanti akan kami infokan di WA Group. Jadi Bapak Ibu mohon untuk tidak meninggalkan WA Group dulu sebelum kami bagikan infonya. Dan kemudian jika nanti WA Group sudah kami bubarkan, Bapak Ibu bisa bergabung di aplikasi Telegram yang berisi grup alumni pelatihan IAP DPT Jatim. Sudah ada narasumber juga yang bergabung di grup Telegram IAP Jatim yang akan berbagi informasi terkait pengadaan barang jasa. Baik, kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan sebagai moderator dalam kegiatan kali ini, dan selanjutnya akan saya serahkan ke Mbak Neno sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada fasilitator pendamping juga moderator Bapak Sukadi, Pak Son Magenda dan Mbak Upi, serta Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan aktif selama kelas berlangsung. Ya Allah, beribet. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Sukadi dan Bapak Son Magenda, serta Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, juga rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Semoga kegiatan hari ini menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua, serta menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi Bapak Sukadi dan Bapak Son Magenda. Atas nama panitia kami mohon maaf dan mohon dimaafkan jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sebelum kelas ini berakhir, kita sambung dengan tangkap layar. Wah, cek sudah ekspresinya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.